namanya baru 77 partisipan ya. Mudah-mudahan bisa bertambah terus. Oke, izinkan saya untuk ini ya Pak Heri untuk presentasi ya. Ya Pak. Oke. Berapa lama nih waktu saya nih? Bisa 3 jam? Jangan Pak, keburu maghrib. Keburu maghrib ya. Oke. Nanti diperingatkan saja kalau agak berlebih ya. Ini saya ingin pada kesempatan yang sangat baik ini, tentunya tidak lupa kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat perkenannya lah kita dapat berkumpul pada waktu yang sangat baik ini ya. Kemudian salawat serta salam tentunya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian juga tentunya kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kemudian kepada umatnya sampai kita ya, mudah-mudahan ya. Kemudian yang terhormat Bapak Sutoyo selaku Komisi Pendidikan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, kemudian kepada Bapak Heriansyah Putra selalu Komisi Kemahasiswaan, kemudian juga yang terhormat ini Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir, tadi saya lihat beberapa sudah hadir. Nanti mudah-mudahan diskusinya agak lebih baik lagi ya. Perkenankan saya untuk sedikit menjelaskan mengenai profil Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan ya. Oke. Nah, ini untuk mahasiswa angkatan 57 ya Pak Heri ya. 58 hadir nggak? Ada harusnya Pak. Ada harusnya ya. Ini tolong dicatat dengan baik nih. Alamat webnya Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian IPB University, yaitu sil.ipb.ac.id. Ini sebagai ajang komunikasi semua yang terlibat, yang terkait dengan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Ya. Nah, lokasinya 57 mungkin ada malah cukup banyak yang belum pernah berkunjung ke kampus IPB Darmaga. Ini foto udaranya, kampus IPB Darmaga, total luasnya adalah 267 hektar. Nah, Fateta kurang lebih itu di kotak biru di situ, kemudian ya. Nah, untuk administrasi kantornya adalah nih kebetulan atapnya agak berbeda sedikit ya di Wing V, Wing Victor itu administrasi serta beberapa ruang stafnya itu ada di situ ya. Kemudian kalau alamat suratnya Gedung Fakultas Teknologi Pertanian PO Box 220 Bogor 16680. Nah, itu juga koordinatnya juga ada tuh ya, lintang selatan dan bujur timurnya. Kemudian sedikit sejarahnya, sebenarnya Departemen Teknik Sipil termasuk baru 2008 ya. Berdasarkan SK Rektor 21 Januari. Ini kalau ada kuis ini bisa dibuat kuis nih ya. Tanggal berdirinya atau keluarnya SK Rektor pembentukan Departemen Teknik Sipil 21 Januari 2008 ya. Kemudian kita juga mengelola program studi magister S2 itu adalah 22 Maret 2007 ya. Alhamdulillah lulusan daripada
Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan berdasarkan SK Rektor nomor 77 2012 itu gelarnya adalah ST, Sarjana Teknik. Sebelumnya STP, Sarjana Teknologi Pertanian, ya. Kemudian untuk yang S2 ini tahun 2020 masih baru ini keluar SK Rektor yang mensahkan lulusan S2 Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan bergelar MT, ya, Magister Teknik. Kompetensi yang kita tetapkan sebagai untuk lulusan kita memberikan fondasi yang kuat kepada lulusan untuk bekerja di berbagai bidang profesi teknik sipil dan lingkungan, apakah bidang struktur infrastruktur, teknik sumber daya air, teknik lingkungan, dan teknik geomatika. Ya, mandatnya yang kita terima berdasarkan SK Rektor yaitu pengembangan dan penerapan ilmu teknik untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya air, infrastruktur dan bangunan, serta penanganan polusi dan sanitasi lingkungan. Visinya menjadi institusi pendidikan, ya, karena kita bagian daripada IPB University atau Institut Pertanian Bogor. Tentunya intinya adalah di bidang pendidikan tinggi, terkemuka di bidang teknik sipil dan lingkungan yang diakui secara internasional. Nah, ini memang kalau kita targetnya internasional pasti tentunya sudah melewati yang nasional, ya. Dengan kompetensi inti pada rekayasa, ini bidang teknik tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah ekologis dan kelestarian lingkungan. Misinya mungkin Bapak tidak menjelaskan satu persatu. Ini semua ada di web Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, ya, di SIL IPB ACID, ya. Tujuannya menghasilkan lulusan di bidang teknik sipil dan lingkungan yang kompeten. Nah, ini sekarang penting, ya, sekarang menjadi kata kunci dari setiap lulusan, yaitu mengenai kompetensi. Nah, ini kita harapkan mahasiswa kita mempunyai kompetensi yang cukup bahkan tinggi, ya, memiliki daya saing yang kuat dalam pasar kerja. Ya, ini penting nih, pasar kerja, karena kamu diharap nanti setelah lulus tentunya dapat bersaing dengan teman-teman kamu yang lain dengan bidang ilmu yang sama, tapi mungkin dari perguruan tinggi yang lain. Ya, bersaingnya tentunya bersaing dalam ini yang sehat, tentunya, ya. Mengembangkan penelitian yang inovatif, baik di bidang ilmu dasar, ilmu terapan, dan strategis untuk mendukung proses belajar mengajar serta pengembangan ilmu dan teknologi yang sejalan dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat, ya. Kemudian tentunya ketika kita sudah mendapatkan inovatif tadi, baik di bidang dasar, ilmu dasar, terapan, itu dapat mengimplementasikannya kita khususnya di bidang teknik sipil dan lingkungan, ya. Nah, ini sejarahnya. Di awal berdirinya Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan 2008, itu departemen dipimpin oleh Profesor Arif Sabtei dan Dr. Insinyur Arif Sabduyono. Beliau sekarang sudah profesor juga, Profesor Arif Sabduyono. Kemudian berikutnya adalah dipimpin oleh, ini relatif singkat, ya, kalau kamu perhatikan 2013-2015, Profesor Budi Indra Setiawan, sekretarisnya adalah Bapak Dr. Yudi Hadirin. Kemudian 2015-2020 Ibu Dr. Nora Panjaitan dan sekretarisnya Dr. Husnul Arif, ya. Nah, yang terakhir 2020 saya diamanahi sebagai pimpinan departemen dan sekretarisnya Dr. Husnul Arif, ya.
Nah, ini pengajarnya kita relatif sedikit sebenarnya ya. Kita ada 4 divisi ya. Sejak berdirinya Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan ada 4 divisi. Teknik Struktur dan Infrastruktur ini ada 6 dosen yang mengampu di sini, tetapi memang satu Pak Tri Sudipyo kita tugasi untuk memantau perkembangan Euro. Nah, ya Pak Heri ya. Beliau sekarang sedang tugas belajar di Nottingham. Jadi memang tugas khusus. Satu-satunya staf khusus dari IPB yang ini di Eropa sana ya, khususnya di di Inggris. Kemudian divisi kedua teknik lingkungan ya. Ini ada 7 ya. Tadi kepala divisinya adalah Profesor Arif Sabdo Yuwono. Kemudian divisi teknik sumber daya air ada 5 staf yang mengampu di sana. Profesor Budi Indra Setiawan itu sebagai kepala divisinya. Dan divisi geomatika, teknik geomatika, kepala divisinya adalah Bapak Dr. Yanuar ya. Oh, ini struktur organisasinya secara ringkas ya. Tadi ketuanya 2020-2025 rencananya mudah-mudahan terus ya sehat. Ini saya, sekretarisnya Pak Dr. Kusnul Harif. Kemudian ada 4 divisi yang tadi sudah disampaikan. Ada satu lagi yang saya terlupa, yaitu mengenai kita di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan juga ada divisi komisi-komisi ya, yaitu tadi sudah disinggung Komisi Pendidikan yaitu Bapak Sutoyo ini ya. Nanti tentunya akan berkenalan dengan beliau. Ini penting, ini kamu harus kenal dengan beliau. Nanti kalau bisa juga men-share nomor WA-nya. Kemudian Komisi Kemahasiswaan Pak Heriansyah. Kemudian untuk Prodi S2, Kaprodinya adalah Bapak Dr. Satyanto. Ya. Anggotanya adalah Bapak Dr. Alen. Oh, tadi Komisi Kemahasiswaan, anggotanya adalah Bapak Andik. Ya. Komisi Pendidikan, anggotanya adalah Ibu Juana. Ya. Itu, nah ini sedikit saja mungkin menggambarkan bidang teknik sipil dan lingkungan ini secara internasional ya, bidang teknik sipil dan lingkungan ya. Kita memerlukan bidang-bidang ilmu mulai dari bidang mekanika teknik, analisis struktur, geoteknik, dan selanjutnya ini TSDA, teknik lingkungan, dan selanjutnya ada kekasan di IPB yaitu adanya teknik geomatik ya, yaitu perpaduan antara ilmu geodesi dan ilmu informatika. Mudah-mudahan mahasiswa sudah memahami lah paling tidak bidang ini merupakan ciri khasnya. Salah satu ciri khas, karena yang lain juga ada. Salah satu ciri khasnya Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan adalah teknik geomatika, ya, gabungan antara geodesi dan ilmu informatika. Ya. Ini 4 divisi tadi dengan mandatnya bidang teknik struktur dan infrastruktur. Utamanya di sini adalah tentunya sesuai dengan namanya, perencanaan, perancangan, pengelolaan bidang struktur dan infrastruktur. Teknik lingkungan, di sini kita mengharapkan sesuai dengan kaidah-kaidah teknik bagaimana mencegah, mengurangi, dan menangani polusi baik di udara, air, dan tanah, dan bagaimana usaha memperbaiki atau paling tidak mitigasinya ya. Kemudian teknik sumber daya air, ini kayaknya agak kaclok ya,
gambar-gambarnya ya. Yang ini adalah gambarnya logonya teknik struktur infrastruktur, teknik lingkungan, teknik sumber daya air, dan teknik geomatika. Nah, tadi yang sumber daya air tadi ya tentunya bagaimana melakukan perencanaan, rancang bangun, dan pengelolaan bidang sumber daya air beserta bangunan-bangunan yang diperlukan ya. Bendungan, saluran ya. Kemudian teknik perencanaan dan perancangan spasial atau yang kita kenal tadi teknik geomatika, mandatnya adalah pengembangan dan penerapan teknik geomatika untuk perencanaan, perancangan, analisis, dan evaluasi di bidang teknik sipil dan lingkungan. Ya, ini ruang lingkupnya pada setiap divisi, mungkin kita bisa lewatkan saja. Ini untuk teknik lingkungan, bagaimana usaha-usaha untuk melakukan pencegahan, karena lebih bagus melakukan pencegahan daripada ketika sudah terjadi memperbaikinya ya. Kemudian bidang teknik sumber daya air ya, bagaimana kita merancang bendung misalnya untuk menahan air ya, ketika nanti diperlukan bisa kita salurkan ya, termasuk juga bagaimana mengelolanya dan melakukan pemeliharaan ya. Teknik geomatika ini menyediakan terutama data-data kewilayahan ya, supaya kita bisa lakukan analisis, evaluasi, kemudian kita kembangkan berdasarkan data-data yang kita rancang. Sekarang lagi berkembang, IPB melakukan pendataan desa-desa, terkenal dengan istilah One Village, One apa Pak Heri? Watch. Yang mana Pak? OVOJ. Oh, ya, One Village, One lupa saya ya. Tapi semua itu dasarnya adalah ketika kita punya data ya, kewilayahan. Kurikulum kita sesuai dengan arahan dari pimpinan dan juga kita mengadopsi yang diminta dari kementerian. Ini khusus yang 2020, ini untuk angkatan 57 akan menggunakan kurikulum 2020, sementara angkatan 56 dan selanjutnya sampai 54 ya, itu menggunakan kurikulum 2014 ya, di mana ada sedikit perbedaannya di sini adalah enrichment course. Ini nanti mungkin dapat penjelasan dari Pak Sutoyo ya mengenai kurikulum Komisi Pendidikan ya. Kemudian kami mengharapkan nanti 57 kalau lancar lulus tahun berapa Pak Heri? 57 3 tahun lagi ya. Berarti 2024 ya. Mudah-mudahan kamu targetkan semua ya, 2024 lulus semua ya. Paling kalau meleset dikit 2025. Mudah-mudahan malah lebih cepat ya. Kami mengharapkan profil lulusan kita mempunyai kemampuan di bidang teknik ya, ilmu teknik ya, untuk kegiatan identifikasi mulai awal ya, ini akan menjadi dasar untuk melakukan perancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan struktur dan infrastruktur sumber daya, kemudian kaitannya dengan lingkungan nih, polusi dan sanitasi lingkungan, serta memiliki dasar yang kuat untuk menempuh pendidikan lanjut. Yang kedua adalah memiliki kemampuan dan dasar yang kuat dalam menggunakan perangkat teknologi. Di antaranya teknologi yang sekarang sedang viral ya, tentang ICT, kemudian yang penting lagi IoT ya. Nanti ada kuis ya, apa itu IoT ya. IoT. Kemudian memiliki kemampuan manajerial, karena nanti kamu juga mendapatkan kuliah kaitannya tentang pengelolaan ya, manajemen. Kemudian bagaimana berkomunikasi dan bekerja sama dalam suatu kelompok, ini akan jauh lebih kuat kalau kamu bisa melakukan ini ya, untuk meningkatkan kompetensi di bidang teknik tadi.
Kemudian learning outcome, ini capaian pembelajaran yang kita harapkan. Nah, ini yang nanti mungkin akan banyak disinggung baik oleh Pak Stoyo sebagai Komdik maupun Pak Heri nanti yang menjelaskan mengenai yang juga sekarang sedang menjadi perbincangan, yaitu program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Inilah yang harus diacu, ya, learning outcome khusus untuk Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan atau program studi Teknik Sipil dan Lingkungan. Ini sebagai target kamu, ya. Walaupun kita tidak berharap semua mahasiswa bekerja pada suatu perusahaan misalnya. Kami mengharapkan kamu juga sebagian bisa menciptakan kerja. Jadi bukan mencari kerja, tapi juga bisa menciptakan kerja, ya. Mulai daripada bidang utamanya insinyur sipil dan lingkungan sampai terus bidang lingkungan, ya. Ada di Wika, Hutama Karya, Adi, Abipraya, Nindya. Ini memang sebenarnya perusahaan-perusahaan besar BUMN, ya. Kita cukup favorit nomor 5 bidang teknik sipil dan lingkungan nih, yang baik dari tahun 2020 maupun yang terakhir 2021, ya. Akreditasi kita A dan kita sudah mendapatkan sertifikat internasional, ya, dari IAB, ya. Kemudian nih kegiatan kita mulai daripada yang internasional yang kita coba ini, ya, karena kita juga melakukan kegiatan-kegiatan supaya untuk jejaring sebenarnya, ya, summer course, dan yang baru-baru ini telah berlangsung summer course 2021 dengan sukses dipimpin oleh Pak Allen Kurniawan, dan yang sebentar lagi September, mudah-mudahan yang angkatan 57 sudah boleh diikut sertakan nih Pak Heri. Kebetulan ketua timnya adalah Pak Heriansyah, melakukan internasional seminar, ya, civil environmental engineering, ISCEE. Mungkin 2-3 mahasiswa angkatan 57 untuk bisa diikut sertakan sebagai panitia, ya. Semuanya baik summer course maupun international seminar secara daring, ya. Nah, tetapi yang menjadi PR kita untuk yang magister kita masih mendapatkan akreditasi C, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh, sedikit informasi mengenai fasilitas. Kita punya beberapa laboratorium, ya, laboratorium hidrolika. Nah, ini gambarnya nggak cocok nih, tapi ini adalah lab struktur. Yang ini adalah lab mekanika tanah, fisika dan mekanika tanah. Ini lab kekuatan bahan. Ini lab survei dan pemetaan. Kita punya Theodorit, kemudian punya Total Station misalnya, kemudian lab hidrolika dan hidromekanika, ya. Kemudian kita punya lab komputer tentunya. Oh, ada yang terlupa di sini, lab kualitas udara dan kebisingan, ya. Ini belum terfoto, ya, di lantai 3, ya. Mungkin itu. Nah, ini kita lagi sedang merencanakan untuk disampaikan kepada pimpinan, mengusulkan 2 wing lagi sebenarnya kita memerlukan untuk pengembangan ke depannya, ya. Tentunya dilengkapi dengan laboratorium yang canggih harapan kita, ya. Ini masih dalam proses. Nah, ini juga, ya, sama. Nah, ini kita harapkan nih seluruh mahasiswa kita pandai membuat gambar ini, ya. Ini salah satunya yang dibuat oleh senior kamu, ya, menggunakan SketchUp misalnya atau pakai AutoCAD, ya. Oke, ini mengenai pengembangan nanti mungkin di lain kesempatan saya akan menjelaskan. Saya rasa demikian penjelasan singkat terkait Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan untuk kamu ketahui, dan harapan saya nih yang 57 bagi yang belum pernah datang ke kampus Darbaga untuk segera, ya, pada kesempatan yang baik, misalnya direncanakan kamu untuk datang ke kampus. Nah, ini nanti juga
Ini panitianya siapa nih? Bikin kuis ya terkait dengan kampus IPB Darmaga supaya bisa lebih cinta terhadap ya kan Pak Heri. Coba. Pepatahnya adalah kalau tak kalau tak kenal Maka kata saya. Betul ya. Jadi harapannya ya Bu Nora senyum-senyum aja nih. Habis Bapak lupa peribahasanya. Ini Bu Nora ini sebenarnya adalah Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Saya hanya penggantinya saja. Mungkin demikian. Maaf kalau agak kelamaan. Saya kembalikan waktunya ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ijab. Salam. Silakan Zayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizal atas penjelasannya tentang Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Jadi kita di sini udah tahu tentang mandatnya, terus juga tentang sedikit sejarah tentang SIL-nya, terus juga dosen-dosennya juga siapa aja, matkulnya ada apa aja, dan prospek kerjanya juga bisa kemana aja. Betul. Nah, sebelum kita lanjut nih ya, karena ada sedikit kesalahan teknis di Zoom yang ini, jadi kita bakalan pindah ke room yang lain dengan link yang sama kayak yang tadi, kayak link room yang ini. Nanti keluar dari sini pencet aja lagi link yang dari situ. ipb.link. Iya. ipb.link/menyapa. Oke. Ditunggu di room sebelah. Berarti kita live dulu ya? Ya, kita live dulu. Bapak. Oke. Mohon maaf. Ya. Nah, silahkan ditunggu di sebelah.